dipakai untuk orang. Dia nggak peduli gitu loh, kayak Lordnya nanti nggak bisa di retreat nggak apa-apa. Apalagi udah dimasuk di ya let's say menit 18 ke atas lah. Iya, Itu orang lebih mahal kan. Udah pasti poin killnya kan kalau misalkan kita dapetin satu takedown aja sekitar 40 sampai dengan 50 detik. Sangat lama sekali. Udah lumayan buat ngebuying time dan kalau aku sih pribadi dari MSC IWC kemarin aku udah ngeliat potensi bagaimana Coach RC ini bener-bener coach yang simple banget. Apa yang power di kita, masuk meta atau enggak, prioritaskan. Oh iya dong. Enggak ada tuh draft-draft yang mungkin mengejutkan atau cheese segala macam. Enggak, semuanya power intinya. Iya dan dari Troll Best of One series menurut saya Best of One tidak terlalu menguntungkan bagi tim saya maupun Regent Mena. Dengan format Best of One, strategi cenderung lebih aktif dan mempermudah semua tim untuk meraih kemenangan. Mungkin salah satunya yang kemarin sempat kita lihat dari Alter Ego kali ya. Ya, Dengan ada 3 gitu. fighter dan juga mid lane hyper carry dengan menggunakan Chushin. Yang dimana Chushinnya bikinnya Genius One, Lightning Truncheon, lalu ada Sky Pierce juga. Ini merupakan sebuah strat yang sangat dinamis sekali dan tidak selalu bergantung kepada gold laner. Jadi gold lanernya juga bisa, ayo diajak perang, ayo. Bisa bebas. Bisa bebas. Bisa Mau bebas. split push juga terserah gitu kan. Karena emang pembagian job desk-nya jadi lebih balance. Cuma saat ini yang gue lihat perbandingan dari kita semua mungkin ya dengan satu region Filipina ini yang cukup mendominasi DM series itu balik lagi ke disiplin dan makro. Oke. Menurut gue ya. Oke, kalau aku mungkin lebih persimpel. Ya. Kalau misalkan kita unggul 10.000, 8.000 sampai 10.000 gold. Filipina itu berusaha semaksimal mungkin untuk end game. Kalau kita berusaha untuk Kill. masuk FVP. Itu yang harus kita kurangin. Ya, karena gini. Iya. Karena Paham. menurut gua, kenapa perbandingan antara makro dan disiplin? Ngomongin mekanik, gue lihat sampai di luar suatu rahasia mereka pada hebat-hebat banget. Jago-jago. Contohnya Kazuya aja tadi. Sama Yang kok, tadi sama. abis kalah Ya. di match 1. Itu kalah loh. Dia kalah, dia tetap jago, dia tetap kuat. Tapi kalau ngomongin disiplin, ketika dapetin keuntungan di awal, nggak bisa snowballing, makronya nggak dimainkan. Kenapa aku bilang disiplin dan makro? Di saat mereka sedang under condition, itu makro muter banget, Lin. Benar. Gimana caranya lo punya under 5.000 lo balikin jadi setara atau di atas 5.000? Tapi terkadang nggak jarang juga yang kayak kami bilang Ci. Mereka bisa, dia tahu how to pressure tapi nggak tahu how to win. How to end the game. Ya how to end. Karena end itu menurut gue end game ya. Iya caranya sangat banyak gitu kan. Sangat banyak, menangin laning jauh untuk tim fight 5-nya, cari point kill daripada Lordnya bisa aja gitu kan. Di atas menit 18 lu dapat Lord tapi wipe out. Udah jelas kan yang kalah siapa? Iya udah kelihatan Itu banget. simple banget. Ya mau Lord Evolve sekuat apa juga udah pasti bakal dihajar sama beberapa member yang tersisa. Indian bakal jadi end game. Ya. Makanya sekarang mau gimana pun ya lebih tepatnya setelah adanya pengurangan pendapatan dari Turtle dan juga Lord, point kill ini jadi kayak sangat mahal sekali harganya. Jadi kayak walaupun mungkin kita retry-nya on point, kita dapetin Lord tapi ternyata kita kena wipe, ya udah, nice try, ya see you tomorrow jatuhnya. Bahkan Karena kalau belum di best of 3 series. Sisa-sisa satu juga gitu tetap susah loh, Be. Iya, Sisa susah banget. dua, sisa satu. Apalagi yang bukan clear. Itu dia tuh. Oke. Ini gue paling suka Expanding River sih kalau udah mulai main dalam kondisi saat ini. Betul. Karena rotasinya akan sangat kencang. Oke, Broken Wall juga sebenarnya rotasi cepat, tapi permasalahannya nggak secepat Expanding River yang dimana para gold laner itu bisa lebih aktif untuk join team fight-nya di early game. Oke. Kita bakal menyaksikan drafting phase. Siapa yang memasak di drafting terlebih dahulu sebelum Chef Sanji dan juga Chef Sanji memasak di in-game. Oke, ini hero-nya nggak bakal jauh sih bedanya dari yang hari kemarin gua rasa. Karena ya memang walaupun tadi dari Troll juga udah ada sedikit quotes kan, dia udah bilang kayak hero-hero kagetan tuh bisa jadi keuntungan. Cuma kalau setiap dia main hero-nya kagetan, bingung juga transisinya kan. Latihannya agak susah tuh. Itu tuh sempat dimunculkan kalau kita mungkin refer ke MPL ID ya. Dimana waktu itu bersama dengan Drian Dewa kerap kali memunculkan kayak Masha Roamer, Valentina Roamer, Chow Roamer. Tapi Ya. kayak terlalu banyak sih start. Alhasil mana hero powernya gitu kan. Benar-benar. Dimana dia bener-bener tandem banget, udah tahu banget gimana cara end the game. Iya. Dan Gatot Kaca first pick ternyata untuk JP. Semahal itu hero yang ingin dimunculkan untuk JP di 3 atas seperti biasa. Ya, dia butuh crowd control, butuh cover, butuh power of revitalize, early game pressure. Wah, Ya. ini Julian juga bisa megangin sungai. Sebenarnya mulai turunnya Gatot Kaca waktu itu karena nerf di tahunnya kan. Iya, Tahun dia harus benar-benar dilamain dulu Dilamain. baru durasinya lama. di charge. Kalau misalkan buru-buru udah pendek sebentar doang kan, nggak Itu bisa dia. combo yang kayak dulu.
Tapi jatuhnya buat sekarang ya, Gatot Kaca aku rasa benar-benar dipegangin untuk encourage dulu di awal. Nanti kalau emang mid game butuh council silahkan. Kalau nggak butuh ya udah tetap encourage aja. Yang penting dia ada revitalize-nya dan dia bisa ngebuang banyak resource. Iya. Dan ya EOG untuk mundur, whatever. Pemaksimalan EOG sih itu yang menurut gua yang diunggulin dari mechanical Gatot Kaca untuk Filipina dan juga untuk Indonesia. Filipina tahu nih Avatar of Guardian itu bukan cuma buat offense. Itu buat nge-save juga bisa, untuk bikin zona itu jadi milik dia juga bisa. Bahkan aku sempat ngobrol sama salah satu roamer masa depan, kalau nggak bandel. Siapa tuh? Kalau nggak bandel. Dari tim Liquid juga. Dari tim Liquid juga oke kalau nggak Widi, bandel ya. Widi. Ya dia emang sempat bilang Gatot itu dia nggak nemuin spesifik untuk inisiasi itu nggak ada sama sekali. Untuk disengage iya. Oke. Dia kayak menerima semua damage, EOG mundur, covering fire dan segala macam, udah itu aja. Tapi sekarang kita lihat nih crowd control yang luar biasa didapatkan oleh tim Falcon dengan counternya juga udah disiapin. Dan abis ini kita langsung menyaksikan ternyata Sunforce adalah karena hal tersebut. Ya. Sunforce tahu kalau misalnya Sora ini dengan momentumnya dia bisa dapetin crowd control 4-3. Iya. Jadi Sunforce setidaknya dia nutup biar nggak ada deliver damage sampai crowd control itu selesai. Tapi aku merasa ya dengan adanya pick dari ini dia Valentina, terus Sora, ini apa nggak terlalu overkill Lim? Harusnya over menurut gua, dan Matilda ini munculin 3. Di 3, itu dia masalahnya. Ini habis tank jungle aja dong. Udah pasti. Dia paksa pancing assassin dong. Dan ya secara nggak langsung mungkin yang disisain kayak Barats. Tapi anyway, Barats juga bisa banget untuk masuk ke dalam baiting phase ketika ada Matilda seperti ini. Udah terbuka banget. Langsung Barat Langsung Baxia. Barats Baxia, jadi mungkin yang disisakan hanya ada Guinevere. Ya, Guinevere, Akai, Sovar yang tersisa. Menurut gua 2 hero itu nggak butuh Matilda, Be. Makanya. Yang kayak bisa gerak sendiri. Connectionnya diputuskan jadinya. Kayak gimana caranya biar nggak ada yang namanya Baxia Matilda atau bahkan Barats Matilda. Karena kita tahu sendiri, Baxia dan Barats ini sangat-sangat fungsional sekali ketika circling eagle-nya bareng sama Matilda. Benar-benar pressure early-nya jadi galak banget. Apalagi Baras yang terbaru juga kan dia detonasinya bisa di tahun terus Bisa ya, di itu tahun terus, iya, untuk nge-taunting terus jatuhnya. Makanya. Untuk retry jadi lebih enak, imunnya lama. Apalagi Eternal Welcome yang sekarang ya, aku merasa suka banget sih. Aku lagi lumayan sering spam untuk Barats. Karena jujur ketika emang Eternal Welcome-nya nggak kena, setidaknya kita punya 20 detik kemudian untuk bisa langsung menggunakannya kembali. Dan stack-nya langsung penuh. Jadi nggak perlu ya harus nyari minion dan segala macem. Terakhir gue lihat Kairi sih pakai War Axe ya. Ke Warax. War Axe Brute Force dia Ya, mainnya. dia main cooldown juga, dia main ya pertahanan juga dengan adanya hybrid defense yang didapatkan. Hayabusa sudah tutup bersama dengan Kari. Kari. Mereka nggak mau kesulitan untuk berada di dalam power gameplay mid to the late game-nya. Tapi Kenapa? dikasih Barats. Dikasih barat nggak masalah. Belum tentu Karena- Barat sih. Karena kalaupun dikasih barat sekalipun Profesor, mereka udah punya cloud. Mereka udah Iya. siapkan dari cloud dari Ada early. jawabannya memang untuk mid game late game-nya dengan ada Demon Hunter Sword, Blazing Duet juga yang mungkin langsung direct attack ke belakang. Valentina pasti bakal dikejar target utama. Tapi mungkin jadi make sense ketika dia punya Gatot Kaca, Be. Siapapun yang di Detona nanti, Gatot Kaca buka ulti aja di situ. Standby. Iya. Standby. Mau Dan- kena nggak kena belakangan. Dan ada dua di sini crowd control. Dua pick awalnya nih bagus banget. JP emang akan jadi menutup crowd control. Sunford yang akan nutup deliver damage-nya. Ya. Gak ada yang bisa masuk deliver damage-nya. Ya Dan- apalagi ada banyak hero dash loh, ada Matilda, Itu Sora, dia. Valentina. Tapi Akai yang sempat kita mention tadi, tapi ternyata bukan Barats. Walaupun kita ngomongin connection Lim, connectionnya kayak agak sedikit gitu ya, kayak nggak karena- semasif itu lah. Karena gini, Profesor, mungkin untuk connection kita tahu Barat akan cocok dengan Matilda. Tapi Ya. di sini ada Kaltuso. Iya. Ada Kaltuso yang di mana? Ngentin Kaltisi. Kalau nggak diikat atau nggak disupres atau nggak sisi pasti, minimal dia bisa kejepit. Ya mungkin buat yang nggak tahu, Karl Tusok itu adalah sebuah sebutan kalau misalkan Kaltisi pakai Lancelot karena ultimate-nya menusuk-nusuk ya, dan bahasa Filipina adalah Tusok. Jadi Karl Tusok Iya, iya, panggilannya. iya. Itu dia, wah, kalau Lancelot Kaltisi udah tamat. Udah setengah. Udah tamat dia. Setengah wujudnya dia emang Lancelot kebetulan. Pas main dia udah langsung end. 11-12 lah. 11-12 Pas sama? main udah langsung end. Lancelot ya? 11-12 sama siapa? Jawab dulu. Sama siapa? Siapa ya? Nggak Nolan, sama Nolan. Sama Nolan, Nolan. boleh, sama Nolan. Iya, Nolan Kalau kemarin udah sempat muncul kalau soalnya. gue bilang sama gue nggak boleh Lim. Nggak boleh. Kita Nggak yang boleh. membantah pertama. Bukan nih, masalahnya terhina dong dari Kaltizinya. Makanya. Greatest of Terhina all dong. time. The Terhina greatest dong. of all time teman-teman. Sama satu teman saya yang di rumah, Epong nggak boleh juga. Nggak boleh, wah Nggak, itu nggak. lebih terhina Wah. lagi dong. Lebih Kalau sedih. Anda 11-12 sama dia aja, Anda sama dia gitu kan. Ya, benar, Itu saya setuju cocok. dengan yang itu, Lim. Terima kasih banyak untuk statementnya. Tapi dengan adanya Varsha, setidaknya jarak yang akan dimainkan berarti karena udah ketemu juga kan solusinya kalau misalkan
ya Falcon akan bermain dengan Marksman. Dengan membawakan tank jungle, ya Marksman pasti option terakhirnya. Mau nggak mau, dan Kari yang tebel, nggak bisa di instant kill, udah ditutup. Itu dia. Jadi Dan tersisanya sekarang- Moskov. Moskov, Matrix, Granger, Gimana dengan opsi dia? opsi dia nggak bisa pulang dong jalan kaki. Matilda. Granger. Granger. Tetap Wow. Granger. Tapi bukan yang late game banget ternyata. Malah mereka pengen tancap gas dari awal. Mereka mencoba untuk mengambil dominasi early game-nya agar nanti tidak terjadi yang namanya late game. Mereka nggak mau main ini bawa ke late game. Salvat udah nggak bisa dibunuh, main di late game. Benar. Udah mainin Oheb. Gatot Kaca, Oheb apalagi, udah. Udah pasti. Bisa bakal mainin jadi split push, masalah. dan sekarang kita ngomong, siapa yang bisa ngejar dia di saat power split push seperti ini, siapa? Berarti kalau dari draft kayaknya kita satu suara ya. Ya. Tim Liquid Philippines yang mendapatkan suara tersebut. Dan seperti apa dan siapa yang akan melaju ke seeding 2-0 setelah ini? Falcon Mana versus Tim Liquid Philippines Best of One Series. Yang memasak hanya bisa satu orang, yaitu Chef Sanji from Liquid atau Sanj from Falcon. Tanpa berlama-lama kita langsung saja menyaksikan di match kali ini. So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane 5 of seconds till the down. enemy reaches the battlefield. Tugas berat dari Falcon ya, mereka harus maksimalin early mereka sepowerful mungkin. Mereka bawa support, mereka bawa tank jungle. Objektif harga mati. Gagal objektif bisa dibilang mati. Karena susah banget nanti untuk recovernya mereka. Hero Trinity-nya nggak ada. Mereka juga untuk late game bisa dibilang nggak ada hero late game. Mereka harus kunci dari awal. Oke, kita berat melihat kalau tim Falcons ini udah terperangkap dari early seperti ini. Karena plan-nya mereka nggak seperti itu, Profesor. Dan juga Lim. Jadi plan mereka adalah early game. Dan sedangkan Nolan ini akan nutup early game-nya, Lim. Wih, ini Nolan hero farmingnya cepet banget loh. Let's say Nolan, Joy, Yisansin, 3 hero ini yang farmingnya super duper cepat. Jadi hati-hati juga nanti tiba-tiba level 15, tiba-tiba item pertamanya udah jadi. Dan dengan adanya level explosion, Nolannya nyari kill ini. Oke. Dari kill bakal coba untuk nge-town di arah depan, membuat pasukan dari tim First blood. Falcons berhasil di first blood. Kali ini uncalculate damage kalau itu, Lim, sudah pasti. Karena dia masih punya flicker. Yap. Kayaknya dia nggak expect kalau misalnya damage-nya itu terlalu besar. Karena impact dari Sanji dengan emblem yang dia miliki. Ya, mungkin agak ragu juga Ji. Takutnya di turtle pertama nanti lebih dibutuhkan gitu kan untuk flickernya. Ditambah dari teman-teman Falcon juga nih, harusnya nge-gracekan mereka ya. Jadi rivernya ini menurut gua terlalu lama. Kalau mereka nggak bisa ngasih pressure di river, tinggal aja udah jalan bareng sama Sora mungkin yang punya damage di awal, daripada rugi, daripada sayang kayak gini. Itu udah terlihat gak sih, Lim? Udah terlihat dari tadi kita menyaksikan kalau misalnya early pressure masih pegang sama tim Liquid ini agak cukup unik. Dan level 3 di Sanji, level 4 kalau di Pasha duluan, netral objektif akan berbeda banget sudut pandangnya. Wah, langsung dibukain juga tadi visionnya sama Sanford yang udah level 4 ya. Mereka nggak bisa setup buru-buru juga nih. Kalau paksa turtle, enak banget buat Nolan nge-steal. Oke, flicker udah dipancing kali ini untuk seorang Sanford. Para pasukan dari tim Falcon nampaknya mereka fokus menuju ke arah turtle yang pertama. Sedangkan Kautisi masih terlalu jauh untuk bisa melakukan cover. Di heal? Standby out position di heal di depan mata. Sanford harus take down. JP semaksimal mungkin mendapatkan satu buah momentum. Tapi di belakang sana Poyet harus secretul maut. Satu hit terakhir. Mencoba di zoning outer di take over. Turtle yang pertama oleh masih. Poyet! What the retribution from Poyet! Terlalu memaksa nampaknya Liquid. Mereka terjatuh di turtle yang pertama. Objektif yang berbeda mungkin. Di mana Sanfordnya tumbang. Boyet hampir tumbang. Mereka pikir Boyet mundur tapi Kautisi. Carlton kali ini masih coba untuk bisa selamat, tapi nampaknya one last hit dari Carlton gagal untuk di follow up oleh pasukan dari tim Falcon. Pinwall satu tetes darah terakhir dipalaskan Dibalikin. oleh Sanji. Flicker. Flicker versus Flicker, what the outplay from Kevin. Sanji, mid laner yang mengguncang dunia kali ini benar-benar di outplay di depan mata tim Liquid. Mereka udah mulai harus sadar, ternyata Mena Region masih punya taring. Itu dia, dan best of one. Itu yang harus digarisbawahi, best of one series. Siapapun bisa kepleset. Dan mungkin gua bisa ngelihat dari early condition yang udah mulai terpenuhi nih sekarang dari Falcon. Tapi mungkin gue tanya sama KB, ini kenapa pressure-nya masih kalah, Be? Itu dia. Sering banget seperti ini tim Falcons menang di early game. Mereka main tank jungle dan healer. Tapi pressure-nya off.
Mereka tim yang menang, tapi kayak lagi lose condition. Mereka nggak memberikan pressure balasan itu. Ya, dan ditambah lagi, mereka menang early fight, tapi belum tentu di mid game mereka sustain. Karena beda. Tadi ketika di outplay Sanji sama nanti outplay Sanji ketika menit 8 itu beda. Benar-benar. Sumber damage-nya juga udah pasti beda sih. Dan tugas Liquid sekarang berarti farming dan farming. Hindari teamfight sebisa mungkin. Kalau bisa culik satu. Sebisa mungkin culik memang, tapi ya the best thing-nya sebenarnya untuk dapetin farming aja udah cukup. Tapi gue ngeliat dari seorang JP aja sendiri JP-nya itu bisa ngedorong 3 orang. Dan nggak berani dimakan. Ya Kayak udah pasti seakan-akan ada space. kayak seakan-akan kayak ini ya, nama dan mental block loh di depan JP. Ini kayak buff nama. Padahal sih seharusnya menurut aku minimal JP-nya di poking sampai dia keluar Avatar Guardian juga nggak masalah nih. Iya, yang penting ada yang keluar lah gitu ya, ada yang kebuang, keluar. jangan sampai kayak bebas banget. Tapi total kedua bakal kontes lagi sepertinya Boyer. Oh, mereka tidak akan kenal diam. Karena mereka akan mau dapat turtle yang kedua. Mungkin Liquid akan coba mengamuk karena dia marah. Turtle pertama yang sudah di depan mata justru di take over sama Boyer. Levelnya sama tapi retribution damage-nya sama. Sementara XP-nya Sanford dia adu damage dulu. Oke, Kartozi bakal coba menjadi target utama. Para pasukan dari tim Falcons mereka mencoba untuk melakukan take over terhadap retribution dan Kartozi membalaskan turtle yang sudah hilang di depan mata dan Sanford kali ini membalaskan 1 point kill dan Sanji gagal untuk Ditabrak. bisa mendapatkan 1 point kill. Sanford dapetin point kill di dalam turret sepertinya. Sanford! Dan bahkan Sanford di cover dengan Sanji double Sansan. Gak bisa menyelamatkan Sanford lebih jauh lagi karena Kevin out of nowhere datang menuju ke arah top lane. Menunggu Sanji melakukan flickernya membuat Sanji terperangkap di depan sana. Tapi Troll, dia udah satu-satunya jawaban untuk menuju ke arah depan. Oh. Dan Sanji masih standby untuk membuat JP selamat pulang sampai ke base-nya. Wow, dive in yang dilakukan Liquid tadi dan kolaborasi JP X Caldezy terlihat sangat-sangat sempurna. Tahun di waktu yang begitu tepat membuat akhirnya Retribution dimenangkan oleh tim Liquid. Dan bayangkan, ketika tadi team fight di bagian top lane, semua jungle yang ada di bawah itu diambil oleh Caldezy. Ya, lihat. Dunia terlalu sibuk ngeliat tim fight di arah top lane. Oheb, Kartozi, semuanya udah dapetin yang dibutuhkan oleh tim Liquid. 1400 gold langsung stong menuju ke arah gold yang lebih jauh lagi. Ditambah, kita ngomongin ke arah laning. Gak mungkin tim Falcons punya yang bisa head to head sama Oheb. Gak ada. Dia gak punya Haya, dia gak punya Lanca, atau dia gak punya laning jauh. Tapi dipaksa masuk ke dalam menuju ke arah Sanji. Target utama mereka yang sudah memiliki flicker. Dan langsung hilang di telan bumi. Tapi Sanji hilang dengan restoration time yang masih agak cukup early, kayaknya nggak terlalu berimpact, Lim. Iya, dan mereka dapetin kompensasi juga kan, dapetin point kill ke arah trollnya. Sementara Turtle sebentar lagi akan muncul. Setup tanpa adanya Sanji menurutku nggak ada masalah. Apalagi Sanjinya juga lumayan cepet nih untuk balik ke tempat setupnya. Dia punya wings by wings kan? Iya, restoration time-nya nggak lama, dia punya wings by wings, jadi kayak agak terlalu memaksakan untuk mendapatkan Sanji. Tapi lumayan. Ya itu the best thing gak sih? Kalau nggak ada tuker. Tapi kalau ada tuker kayaknya nggak terlalu worth it. Menurut gua ada tuker pun itu harus dilakukan, Ji. Kalau mereka nggak galak dari sekarang, mereka akan tekan. Liquid ini tipikal yang cuma nge-mirror hati, lihat JP. Meleng dikit purple buff hilang. Itu selalu kayak gitu loh. Di region Filipina tuh memang steal jungle-nya tuh bener-bener cepet. Momennya juga kayak nggak kepredik sama siapapun. Makro gameplaynya sih. Jadi dia tahu apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindari. Dan lihat, langsung mencoba dipaksa dengan VDS yang menuju ke mid lane. Sano menjadi target utama. Sekarang Mount dan Kaltusi ngebuat Troll mundur ke arah belakang. Sanford versus everybody. Mencoba untuk melakukan zoningan, tapi lihat Oheb berhasil men-steal terhadap seorang Sano. Middle di depan Sano langsung have spin menutup ke arah JB. Kaltusi datang memberikan nafas dengan turtle defensifnya. Avatar Guardian tapi for nothing. Dan Kaltusi gak bisa menukar dengan point kill. Sorry to say untuk JP kali ini. Gak ada yang bisa ditukar. Karena pertama damage-nya masih belum cukup. Dan Sanji saat tadi dia gak punya Federal Strike. Terlalu Solo kill! Hampir terjadi dan itu dia. Hampir terjadi. Solo kill, untungnya ada bantuan damage dari seorang Kaltus yang memastikan Kevin ter-take down. Oke, trappingnya bagus banget. Sementara dari segi item udah kelihatan juga nih Trinity. Dari selesai belum menit 9. Cepet banget ini berarti. Tapi gue penasaran sih, gue pengen tanya untuk winning conditionnya nih, Be. Kalau udah kayak gini, Falcon, ke arah mana winning conditionnya? Wah, berharap kepada tim Liquid Filipina melakukan kesalahan itu kayak sebuah hal yang agak sedikit ironi ya. Kayaknya jarang kita melihat kesalahan tersebut, tapi ya emang tim Falcons membutuhkan banget yang namanya misplay.
sekalipun emang mereka mencari winning condition, satu-satunya cara adalah troll dan juga Boyet terbangnya ke Karl TZ. Sebisa mungkin tangkap dan kunci pergerakan karena ya kita tahu sendiri, Nolan ini fleksibel banget pergerakannya. Gila, gak akan detek sama sekali. Pergerakan Nolan tapi target menuju ke arah seorang Sanji dikocek! Dua outplay Sanji! Membuat source kill dan membuat terpasukan dari tim Falcons. Mereka kehilangan dua source kill secara bersamaan. Target menuju ke arah Sanji dan mereka gak expect kalau Sanji rotasinya ke mid turretnya, bukan ke atas. Itu outplay. Miss move yang langsung membuat tim Falcons patah. Dan masalahnya sekarang Sanonya belum dapat stack sama sekali. Granger tanpa stack untuk scaling ke late game itu berat banget. Iya, Yang kita tahu karet. biasa jadi carry kan, jadi core-nya nih. Kalau tanpa stack Skyfisher, Granger lawannya Trinity lagi, itu bakal berat, susah banget bahkan. Jadi peluru karet, Lim. Itu dia. Udah, dan lihat, Oheb tinggal mainin fucking damage sama Yoji. perhatian. Masih mendapatkan dan langsung ada blazing red from Oheb! Memperoperanakan backline walaupun belum ada point kill. Yang pasti membuat terpasukan dari tim Falcons. Mereka Flicker. harusnya udah mulai sadar mereka nggak boleh sembarangan memaksa tim fight di depan mata. Dibalikin. Dan lihat di depan sana Oheb dengan fucking damage yang mendapatkan Kevin. Sanford still survive in the mid lane. Liquid. Sang kuda jingkrak kali ini mengamuk di lane of down. Seperti taman bermain Liquid, mereka bermain di dalam turret. Seperti nggak ada apapun yang terjadi dan Liquid mendapatkan Lord secara free. Bahkan visionnya pun nggak bisa dibuka. Seperti yang gue bilang tadi, Nolan ini adalah hero farmer. Jangan kaget ketika Nolan tiba-tiba keluar di level 15. Dan itulah yang terjadi sekarang, level 15 berbanding dengan level 11. 4 level perbedaan, Ji. Wow, sang kuda jingkrak mengamuk dan bahkan Oheb langsung dibalaskan dengan blazing duet from Oheb. Outplay terjadi. Apa terkuat yang menutup jalan backline perpasukan dari tim Falcon dan Boyet nowhere to run. Karena jalan untuk pulang. Di depan sana perpasukan dari tim Falcons mencoba untuk menyelamatkan diri, menutup jalan terhadap sosok seorang JP dan juga Sanford. Nampaknya Oheb mengamuk satu persatu dan lihat Profesor dan juga Lim. Heavy spin dibalas dengan blazing duet, dua permainan yang berbeda kali ini. Itu dia, dampak dari Emblem Factor. Lihat darah yang tadi naik sangat banyak karena ada hybrid dari life steal-nya. Bukan cuma spell farm, kali ini ada life steal juga yang bisa dimainkan. Makanya keras banget. Tapi sekarang 9.000 gold. Defensif dari Falcon. Gak sekuat itu. Mereka gak gampang untuk defense, tapi mereka akan coba. Di zoning out dengan ada Veteran Extract, memastikan mendapatkan satu turret. Tapi lihat dari seorang crowd ini dikejar abis oleh seorang Sanji. Membuat perpasukan dari tim Falcons. Kali ini gagal mendapatkan Sanji. Sanji benar-benar harus bersembunyi di dalam map, bro. Membuat dirinya selamat dari heavy spin milik para pasukan tim Falcons. Source kill keluar terlalu banyak. Dan sekarang dengan minion yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan bottom turret. Kalau tim Falcons tidak memanage wave yang mendorong menuju ke arah base mereka secara bersamaan. Ini pushnya belum selesai ya. Bersamaan ini. Mereka masih ada serangan lanjutan. Apalagi ngelihat dari tier lane push berjalan dengan baik. Mampukah Liquid mendobrak pertahanan dari Falcon? Sudah pasti dapetin satu sih minimal. Dan lihat di VRS ke arah belakang. Flicker for defensive Sanford. Zoning nggak terlalu jauh tapi Sanford terkena torrent. Kali ini tapi membuat perpasukan tim Falcons harus kehilangan satu turret itu udah pasti. Tapi torrent moment dapetin Sanford udah paling oke sih menurut gue. Plus flickernya lagi. Sebenarnya agak lumayan memaksa tadi mereka coba untuk kedorong sebisa mungkin. Dan masih berlanjut Falcon. Mereka bisa mengusir kali ini Liquid dari base mereka. Tapi untuk manage minionnya susah banget nih. Lordnya di atas, yang hancur bawah lagi. Golden Road dari Liquid kali ini sedang mereka jalankan. Dan beberapa fakta di M-Series Golden Road selalu patah. Onyx, SRG, patah. Apakah Liquid bisa menjadi sebuah potensial yang besar kali ini, Lim? Mungkin, tapi flicker! Wah gila. Refleks yang luar biasa. Dan bahkan bukan hanya refleks. Ada trigger yang banyak dikeluarkan di sana. Dengan Lord yang muncul. Terlalu banyak soft skill yang sudah keluar, Lim. Oh tapi lihat itu rumput yang selalu dikuasai. Ini rumput trap yang bener-bener gak akan kedeteksi juga. Dan Sanford dia langsung kedorong, dijepit kasih sih. Surprise! Happy birthday! Berhasil mendapatkan troll depan sana. Sanji juga harus tenggelam dengan 2 poin kill dapatkan oleh Courtesy. Bukan Lord tujuan utama mereka, tapi poin kill lah. Lord hanya menjadi pacar Oheb! Blazing duet from Oheb!
memporak-porandakan tim Falcon sang burung permena. Kali ini harus tersungkur. Berubah segalanya. Blazing Duet di arah dive in. Tim Falcons benar-benar rontok. Siapa yang menyangka dengan kondisi berlindung di turret Blazing Duet dari Orb agresif dan kita akan lihat push dari area mid lane yang sebenarnya masih agak susah karena ada feeder extract yang diambil oleh Kevin. Ini lumayan sih untuk ngebantu clear dari wave-nya. Wah, Cuma gila. Lordnya belum muncul ini. Next wave-nya lagi jalan. Itu tadi sebenarnya tindakan yang cukup agresif. Tapi kalau terkalkulasi mendapatkan hasil, tapi kalau nggak terkalkulasi itu menjadi sebuah blunder, Lim. Wah itu mahal sih. Kalau sampai OHP tadi tumbang di depan, itu satu shutdown. Yang kedua, tanpa adanya gold lane untuk manage agak susah. Tapi kali ini, dorongan dicoba heavy spin. Heavy Spin berhasil dihindari oleh Hype dengan ada Battle Mirror rematch. Buat permasukan dari tim Falcon menuju ke arah top lane dan melakukan defensive, tapi Kartis di standby opposition. Meanwhile, Lord dari bottom lane mencoba untuk masuk menuju ke arah base mereka. JP, zoning out, dapat terkeliatan. Final Extract imitasi. Kali ini kamu buat permasukan dari tim Liquid. Mereka tinggal diam 11.000 gold difference. Ini mungkin gold difference yang terlalu jauh untuk di M-Series. Tapi gak seberang bisa dia. Sunfall surprise menuju ke backline. Dengan adanya Torrent Moment tidak ada follow yang damage. Sans harus stay down di depan sana. Best terbuka dengan sangat bebas. Fokus dari seorang Ohem menuju ke best turret. Mereka Besya. membuat Falcons harus menuju ke 1 sama. Itu dia Liquid. Di awal mereka memang sedikit tenang, namun masuk di mid game. Seperti taman bermain Liquid, gak bergerak sama sekali bahkan dari Falcon Mena. Mereka kebingungan dengan jungle tank masih gak bisa untuk menahan serudukan dari tim kuda ini. Kuda cikrak mengamuk. Yeehaw! Tagline Liquid Stampede. Bukan